Kita kan sering ya merasa kalau kita ini satu-satunya penguasa di bumi. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau di balik semua yang kita lihat, ada dunia lain yang juga hidup? Dunia yang ya nggak kelihatan, nggak bisa kita sentuh, tapi beneran ada. Nah, Al-Quran menegaskan keberadaan mereka dengan sangat jelas. Bayangin deh, ada yang melihat kita, tapi kita sama sekali nggak bisa melihat mereka. Jadi seakan-akan ada dua dunia yang jalan barengan gitu. Dunia kita dan dunia mereka. Cuma dipisahkan sama, sebut saja tirai tipis. Tirai yang jarang banget kebuka, tapi juga nggak pernah benar-benar tertutup rapat. Dan terkadang tirai itu tersibak. Ada manusia yang nekat memanggil. Dan ada dari mereka yang menjawab. Nah, dari sinilah ceritanya dimulai. Lahirlah sebuah persekutuan kuno. Sebuah perjanjian terlarang yang jadi cikal bakal sihir, kebohongan, dan kehancuran yang polanya terus berulang. Bahkan sampai sekarang. Oke, mari kita mulai. Untuk bisa paham perjanjiannya, kita harus kenalan dulu sama dunia yang tersembunyi ini. Dunia yang jadi fondasi konfliknya. Jadi, dunia itu dihuni oleh jin. Sama seperti kita, mereka juga ciptaan Tuhan. Bedanya, mereka dari api. Mereka punya kehendak bebas, bisa milih mau baik atau jahat. Makanya, sama kayak manusia. Ada yang beriman, dan ada juga yang jadi pengikutnya iblis. Nah, ini nih yang sering banget jadi salah kaprah. Iblis itu bukan malaikat yang jatuh. Dia itu aslinya dari golongan jin. Justru karena ibadahnya yang luar biasa, derajatnya sempat diangkat. Tapi, yaitu, kesombongannya pas disuruh sujud kepada Adam, itulah yang jadi awal dari semua masalah. Bukannya minta ampun, iblis malah nantang balik. Dia bersumpah untuk menyesatkan kita semua, anak cucu Adam, selamanya. Dan sejak detik sumpahnya diucapkan, dimulailah perang tak kasat mata. Perang yang senjatanya bukan pedang atau senjata api, tapi bisikan. Sumpah iblis tadi itu ibarat membuka sebuah pintu. Dan ternyata kuncinya ada di tangan manusia, yaitu hasrat kita akan kekuasaan. Disinilah perjanjian terlarang itu akhirnya terjadi. Ayat ini menjelaskan inti transaksinya. Manusia minta tolong, minta perlindungan ke jin. Terus, apa yang mereka dapat? Jin-jin itu malah menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Jadi, ujung-ujungnya selalu manusia yang rugi. Yang niatnya cari perlindungan, malah jadi budak mereka. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya dalam sejarah. Kita mundur jauh ke belakang, ke Istana Firaun. Sebuah peradaban yang kelihatannya megah, tapi ternyata fondasinya dibangun di atas persekutuan gelap ini. Jadi Firaun itu kan punya penyihir-penyihir andalannya. Mereka bisa bikin tali dan tongkat kelihatan kayak ular hidup. Gimana caranya? Sebenarnya itu cuma ilusi. Ilusi yang dibantu oleh para jin buat menyihir pandangan mata orang-orang. Tujuannya? Ya buat menanamkan rasa takut. Jadi kekuasaan Firaun itu pada dasarnya dibangun di atas kebohongan besar. Tapi semua ilusi itu ada batasnya. Waktu tongkat Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular raksasa dan menelan semua tipuan mereka, para penyihir itu langsung sadar. Mereka tahu mana kekuatan sejati dari Tuhan, mana yang cuma tipuan. Dan saat itu juga mereka langsung bertobat meninggalkan perjanjian gelap itu, bahkan saat diancam oleh Firaun. Nah, kisah Firaun tadi kan contoh yang negatif ya. Tapi ada juga nih kisah penguasa dan jin dengan model kekuasaan yang 180 derajat berbeda. Mari kita masuk ke bagian ketiga. Lihat deh perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Firaun kekuasaannya dari perjanjian kotor dengan jin, dibangun di atas ilusi. Sementara Nabi Sulaiman, kekuasaannya itu anugerah langsung dari Tuhan, dibangun di atas iman. Jadi, yang satu itu perbudakan, yang satunya lagi itu amanah. Poin pentingnya di sini adalah kata izin Tuhannya. Jadi, Nabi Sulaiman itu nggak bikin perjanjian apa-apa. Para jin tunduk kepada beliau bukan karena sihir, tapi murni karena perintah Tuhan. Mereka kerja untuk beliau, bangun istana, menyelam cari mutiara, itu semua sebagai bagian dari mukjizat. Sayangnya, sejarah itu kan sering dipelintir ya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, muncul fitnah keji yang bilang kalau beliau itu seorang penyihir. Nah, tuduhan ini langsung dibantah oleh Allah di Al-Quran. Jadi ini jelas ya, Tuhannya sendiri yang membersihkan nama Nabi Sulaiman. Dan ini nih, tipu daya paling liciknya. Jadi, jin-jin pembangkang ini menulis kitab sihir, terus mereka sembunyikan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Nanti setelah beliau wafat dan orang-orang menemukan kitab itu, mereka bilang, ini loh rahasia kekuatan Sulaiman.
Jadilah orang-orang meniru ritual sesat itu, mengira mereka mengikuti Nabi Sulaiman, padahal mereka sedang mengikuti tipu daya jin. Jangan kira perjanjian kuno ini sudah punah. Oh, tidak. Ia hanya ganti baju saja, berevolusi, biar cocok dengan zaman kita sekarang. Kita masuk ke bagian 4. Coba deh perhatikan polanya di sini. Dulu, ritualnya terang-terangan, pakai mantra dan simbol. Terus, mulai sembunyi-sembunyi di perkumpulan rahasia, jadi tradisi okultisme. Dan sekarang, bentuknya lebih halus lagi. Dia menyamar jadi spiritualitas dan pengembangan diri. Sihir zaman sekarang itu udah nggak pakai jubah hitam, tapi pakai istilah-istilah keren. Pernah dengar manifestasi, law of attraction, vibrational energy? Kedengarannya modern dan positif kan? Tapi coba kita bedah. Intinya kan sama, kita diajari untuk meminta dan menarik sesuatu dari semesta atau energi, seolah-olah semesta ini punya kekuatan sendiri untuk mengabulkan permintaan. Ini kan sebenarnya pengulangan ritual kuno, meminta pada selain Tuhan, cuma kemasannya aja yang baru. Dan inilah puncaknya sihir modern. Ujung-ujungnya bukan lagi cuma minta mobil atau rumah, tapi menanamkan keyakinan bahwa sayalah pengendali takdir saya pencipta realitas saya sendiri. Ini kan bahaya banget. Secara nggak sadar, ini adalah gema dari kesombongan iblis dulu, menolak jadi hamba dan berusaha jadi Tuhan. Ini bentuk kesyirikan yang paling halus. Semua yang kita bahas tadi itu bukan dongeng. Ini adalah bagian dari perang spiritual yang masih terus berjalan. Dan perang ini akan ada akhirnya. Kita sampai di bagian terakhir. Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi saat tirai itu akhirnya benar-benar diangkat? Saat semua yang tidak terlihat tiba-tiba jadi terlihat. Saat semua rahasia terbongkar. Al-Quran memberi kita gambaran tentang hari itu, hari pengadilan. Manusia dan jin yang dulu jadi sekutu akan dikumpulkan. Mereka akan saling tuding. Mereka akan mengaku, ya Tuhan, kami memang saling memanfaatkan satu sama lain. Manusia dapat kesenangan sesaat, jin dapat pengikut. Tapi di hari itu sudah tidak ada lagi yang bisa lari. Perjanjian mereka selesai dan yang tersisa cuma penyesalan. Perang itu belum selesai. Perangnya sekarang ada di dalam diri kita masing-masing. Di setiap pilihan yang kita ambil setiap hari. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi soal sejarah Firaun atau dunia jin di luar sana. Pertanyaannya kembali ke kita. Di sini, sekarang, dalam perang tak terlihat untuk merebut hati kita ini ada di pihak mana?